Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus Bapak Didarsi, pengurus DKM semuanya, para asatidz yang kami hormati, yang kami sebutkan satu persatu. Insyaallah tidak merasa mengurangi hormat kami kepada Bapak, Ibu dan para asatidz sekalian. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan buat kita, memberikan keimanan dalam hati kita, meringankan langkah kita ya untuk duduk menuju masjid Allah, duduk beriktikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam jamuannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga pulang kita dari sini kita dapat doa dari malaikat, qumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dalam, pulanglah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita melanjut kajian 2 minggu sekali, kajian tentang akidah itu ahli Islam, akidah keyakinan orang-orang atau umat Islam ya. Keyakinan yang harus kita bangun ya. Keyakinan yang harus kita mantapkan, yang harus kita perkuat dalam jiwa kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ya. Urusan akidah ada 2 macam ya. Ada urusan wahdaniyatihi ta'ala ya, urusan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan juga keimanan dengan al-aqwan, keimanan dengan hal-hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang nampak di hadapan mata kita ataupun yang tidak nampak di hadapan kita. Yang semua itu adalah makhluk ciptaan Allah yang harus kita imani keberadaannya. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah membahas ya, sampai pada pembahasan wajib mengimani ya, wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala ahadun samadun, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, la syabiha lahu wa la nadhira lahu. Ini yang terakhir kita bahas minggu lalu. Kita wajib meyakini dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Samadun, berhajat kepadanya, bergantung kepada Allah. Samadun ya, itu segala sesuatu. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini melainkan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaannya terikat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala bil ula. Kemudian kita juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala lam yalid, tidak mempunyai anak. Tidak ada anak bagi Allah ya. Walam yulad, dan Allah juga tidak dilahirkan. Kalau misalnya Allah punya orang tua, bisa. Ini sudah kita bahas minggu lalu ya, dikhawatirkan kalau Allah punya anak
dan Allah punya orang tua, berarti nanti akan terjadi salah satu antara dua. Imma itu daur. Daur itu adalah terjadi perputaran, berganti si A dilahirkan si B, si B dilahirkan si C, sampai nanti Z dilahirkan kembali oleh A. Berputar. Atau terjadi yang namanya tasalsul. Ya, tasalsul itu dalam ilmu tauhid dikenal dengan ketersambungan yang tiada kesudahannya. Si A dilahirkan si B terus. Habis Z nanti ada lagi setelahnya itu. Tidak berputar tapi terus. Sehingga tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala bersifat qadimun. Qadimun itu maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala la ibtida'a diwujudihi. Allah tiada awal bagi keberadaan. Adanya Allah tidak berawal. Kalau tiada awal berarti tidak ada sebelumnya. Allah ada. Allah yang sudah. Kenapa tidak ada awal? Karena istilah awal dan akhir itu istilah waktu. Ya. Kapan? Dulu. Kapan? Ntar. Awal, akhir. Siapa duluan datang? Siapa yang awalan? Itu istilah dinisbatkan kepada waktu. Sedangkan yang menciptakan waktu itu adalah Allah. Belum ada yang namanya awal, belum ada yang namanya akhir. Allah sudah ada. Allah sudah ada. Belum ada yang namanya waktu, Allah sudah ada. Ini nanti akan kita bahas ya. Jadi Allah tadi lam yalid wa lam yulad. Ini harus kita yakini ya. Jikalau orang-orang mengatakan ada Allah anak, Allah Tuhan, Allah Bapa, Allah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, itu berarti beda tuh, Tuhannya lain tuh, Trinitas itu ya. Nah, masuk walam yakun lahu kufuwan, ada yang membaca kuf'an, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak bisa disetarakan dengan sesuatu pun ya. Tidak bisa disetarakan dengan sesuatu pun. La syabiha lahu, tidak ada yang menyerupai Allah. Wala nadhira lahu, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak bisa diserupakan dengan sesuatu, tidak bisa disetarakan dengan sesuatu, dan tidak juga bisa dibanding-bandingkan dengan sesuatu. Kok agama Islam kita banyak berdoa masih aja melarat begini. Soalnya umat Kristen doa di gereja dia pada kaya dia, berarti Tuhannya rada baik kali dia. Dan kalau begitu jangan dibanding-bandingkan ya. Saya pindah agama gitu ya, gitu lain lagi itu ya. Jangan dibanding-bandingkan. Jadi Allah tidak boleh dibanding-bandingkan, apalagi disetarakan atau dikatakan Allah punya sesuatu yang sama dengan, ada sesuatu yang sama dengan Allah. Makanya dikatakan itu semua ditolak oleh Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maksudnya apa? Maknahu, maknal ayat mislu silat. Laisa huwa ka syai'in fa adkhalal misla litauhid. Maksudnya apa? Makna yang kita biasa tahu, tidak ada yang menyerupai Allah, atau tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maksudnya apa? Laisa huwa kasyai'in, Allah tidak berwujud dengan sesuatu pun. Jadi munculnya persamaan itu karena adanya sesuatu yang pernah kita lihat. Bisa nggak kita membayangkan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yang tidak pernah kita lihat? Bisa nggak Pak? Kita ngebayangin malaikat itu begini, padahal kita nggak pernah lihat malaikat, gimana bisa bayangin ya? Membayangkan sesuatu tapi tidak bisa
tidak berwujud di permukaan bumi ini. Tidak ada yang pernah melihat. Ya, mungkin malaikat ada yang pernah melihat, masih bisa dibayangkan mungkin. Tapi sesuatu, ya, dianggap misalnya surga. Ya, surga dan yang nanti juga akan kita bahas, yang perlu kita yakini juga keberadaannya. Ya, kita bayangin surga itu begini-begini, itu tidak seperti itu pokoknya. Ya, tidak bisa dibayang-bayangkan, tidak bisa. Nah, apalagi Allah yang menciptakan surga. Surga aja nggak bisa dibayangkan seperti apa kenikmatannya, apalagi Allahnya yang menciptakan surga. Nah, jadi maksudnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada seumpama Allah, tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Maksudnya Allah tidak bisa disamakan dengan sesuatu. Jangan kita katakan Allah itu kayak gini kali ya, nggak bisa. Gak bisa, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu yang terbayang dan terlintas dalam pikiran kita. Allah yang menciptakan itu semua. Dan Allah tidak seperti makhluknya. Sedangkan yang terlintas dalam pemikiran kita itu semua makhluk. Ya, jadi gak bakal sama, gak bisa. Ya. Wa annahu ta'ala muqaddasun. Terus di dalam syarah ay bima amantum bihi fa in amanu bimisli ma amantum bihi ay bima amantum bihi wa qila al kaf silatun majazun laisa misluhu syai'un. Ini pembahasan tentang huruf kaf. Jadi kaf itu dalam bahasa Arab artinya seperti, mislu itu juga artinya seperti. Nah, kok bisa ada dua makna seperti di sini? Sama dengan qad, la qad kana, ada gitu ya. La qad kana, la itu artinya sungguh, qad itu artinya juga sungguh. Kok bisa ada makna dua sungguh di sini? Nah, ini maksudnya memperkuat bahwa benar-benar tidak ada satupun yang seperti dengan Allah, yang menyamai Allah. Tidak ada satupun. Jadi maksudnya ditaukid ya. Wal kafu huna ditaukidin nafi, mentaukidkan penolakan terhadap apa yang tergambar dalam pemikiran manusia, membanding-bandingkan, menyamakan Allah itu dengan sesuatu pun. Tidak ada ya. Wal arabu tuqimul misla maqaman nafi fataqulu misli la yuqalu lahu hada. Nah, di sini ada istilah dalam bahasa Arab itu penempatan mislu maqaman nafsi. Ya. Ini tidak bisa dikatakan saya, ketika kita mengatakan saya seperti si fulan. Nah, si A seperti si B. Tapi apakah si A itu adalah si B? Bukan. Sepertinya aja nggak bisa. Apalagi dikatakan dia adalah si B. Nah, oleh karena itu kalau kita katakan Allah itu seperti Allah misalnya, Tuhan orang Kristen. Ya Allah itu ya Allah misalnya. Yang disembah oleh orang Kristen ya itu sama. Kalau kita katakan seperti itu berarti nanti ya, kalau kita menyamakan ya, berarti nanti akan terjadi syirikat. Asyirku, mensyirikatkan Allah, menyamakan Allah dengan Allah yang lain, dengan Tuhan yang lain. Allah itu hanya satu ya. Yang lain itu Tuhan yang lain yang disembah oleh manusia tidak sama dengan Tuhan yang kita sembah, yang kita sebut namanya dengan sebutan Allah. Nah, jadi tidak bisa disamakan. Yang sama yang kita katakan sama saja itu aja nggak sama. Ya, itu bukan orangnya. Ya, misalnya si A sama si fulan. Nah, itu tidak bisa dikatakan si A itu ya si fulan, nggak bisa. Pasti beda kan? Kita katakan sama aja itu beda, apalagi kita katakan sama. Nah, jadi itu tidak mungkin. Ya, ini analogi bahasa dalam bahasa Arab. Ya. Wal makna laisa kadzatihi jalla wa ala syai'un falaisa lahu ta'ala masilun wala nadhirun la fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fa huwal wahidul ahadul fardus samad. Nah, jadi kalau kita katakan laisa
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, maknanya yang perlu kita pahami, yang perlu kita imani bahwa tidak ada seperti zatnya Allah yang maha agung dan maha tinggi, baik itu pada zatnya ataupun pada sifatnya ataupun pada perbuatannya. Ya, baik pada zatnya Allah, pada sifatnya Allah, ataupun pada perbuatan Allah. Tidak ada yang menyamainya. Ya. Apalagi kita banding-bandingkan. Allah kan punya sifat mendengar, sama dengan kita mendengar juga. Nah, beda. Kita mendengar hanya suara. Kalau nggak bersuara, bisa kita dengar juga? Nggak bisa. Ya, Allah mendengar semuanya. Allah kan bisa melihat, kita bisa melihat juga, sama berarti beda. Allah bisa melihat segala sesuatu, dan yang kita bisa lihat hanya yang ada di hadapan kita dan dibantu oleh cahaya. Kalau nggak ada cahaya, mati lampu aja nabrak kemana-mana. Ya, kita bisa melihat kita. Ya beda, ya. Tidak ada yang menyamai. Itu maksudnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muqaddasun aniz zaman wal makan, dan Allah maha suci dari zaman, ya, maha suci dari waktu, wal makan, dan maha suci dari tempat. Tidak bisa dikatakan Allah ada pada waktu ini, pada waktu itu ada Allah, enggak bisa. Ya. Gak bisa juga dikatakan Allah berada di sini, Allah berada di sana, atau di mana-mana. Gak bisa juga dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah maha suci dari waktu dan tempat. Ya. Mutahharatun munazzahun wa mutahharun an jami'in naqais mislu zaman wal makan. Jadi Allah maha suci dari segala sesuatu yang mengurangi ketuhanan Allah, kemahaesaan Allah. Seperti termasuk yang mengurangi ketuhanan Allah, yaitu masa dan juga tempat. Jadi Allah qadimun azaliyun, Allah maha awal, tiada sesuatu, tidak ada awal bagi Allah. Kemudian baqin, tidak ada akhir bagi Allah. Ya, tidak ada setelah Allah sesuatu ataupun sebelum Allah sesuatu, enggak ada. Kemudian wa makan, munazzahun anil makan, Allah tidak bertempat di sesuatu pun, dimanapun. Allah berada di langit, Allah berada di Ka'bah, Allah berada di sini, ada di sana, enggak bisa. Allah tidak berada di satu tempat. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan waktu dan Allah yang menciptakan tempat. La yahtawihi makanun, Allah tidak berada di satu tempat, tidak mengambil satu ruang atau mengambil suatu waktu. Ya. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah kenapa Allah tidak mengambil ruang dan tidak mengambil waktu? Idh huwal khaliqu lahuma, karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan keduanya. Nah, sebelum waktu diciptakan, sebelum tempat diciptakan, Allah ada di mana? Allah sudah ada. Ya. Oleh sebab itu tidak bisa dikatakan Allah ada pada waktu ini, gak bisa, karena itu berkaitan dengan waktu. Tidak boleh juga dikatakan Allah berada di sana atau di sini atau di mana-mana. Nah, yang perlu dipahami pertama adalah kenapa Allah tidak berada di suatu tempat atau tidak bisa dikatakan berada di sini atau di sana. Nah, di sini ada dua pendapat yang mengatakan Allah tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu zatnya Allah itu seperti zatnya makhluk. Ini dulu yang perlu dipahami, ya. Zat itu kan benda, ya, benda konkret.
Zat itu tidak bisa, zatnya Allah tidak sama dengan zat makhluk. Kalau zatnya makhluk pasti bertempat dimanapun dia berada, pasti bertempat. Nah, ini taruh sini ada tempatnya, di atas tempatnya. Misalnya buku ini terbang misalnya, ada tempatnya nggak tuh? Ada tempatnya di awan, di udara, atau berada di terbawa oleh udara, hawa, al-hawa. Ada tempatnya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bertempat. Itu karena zat yang ada ini adalah zat makhluk. Ya. Tapi kalau Allah, zatnya tidak sama dengan makhluk. Jangan dibayangkan Allah, zatnya Allah itu seperti makhluk. Kalau kita membayangkan zatnya Allah seperti makhluk, maka kita akan memungkinkan mengatakan Allah berada di sini atau di sana. Karena zat makhluk itu mesti punya tempat, sedangkan zat Allah tidak punya tempat. Kenapa? Karena beda zatnya Allah dengan zatnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Itu ya yang perlu kita pahami. Beda zatnya. Lah kan kata kita Allah di langit. Kita berdoa mohon ke langit. Gitu. Minta ke atas gimana itu? Berarti Allah ada di atas dong. Terus kita sholat ngadapnya ke Ka'bah. Berarti Allah ada di Ka'bah dong kalau begitu. Nah, gak bisa juga dikatakan seperti itu. Ya. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah yang mengetahui segala sesuatu itu. Ya. Qala al-Hafidz At-Taqiyuddin As-Subki, aqidatuna. Nah, ini keyakinan kita umat Islam. Wa huwa anna Allah Ta'ala qadimun azaliyun la yushbihu syai'an. Allah Subhanahu wa taala itu qadimun azaliyun. Qadim azali itu berarti tidak ada awal baginya. La yushbihu syai'an. Allah tidak menyamai sesuatu pun. Wa la yushbihuhu syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Allah sendiri tidak menyamai sesuatu, dan sesuatu tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa lahu jihatun. Allah tidak bisa dikatakan Allah berada pada satu arah. Selatan, timur, utara, barat, di atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, enggak bisa. Ya. Wa makanun, suatu tempat. Tidak bisa dikatakan berada di satu arah atau di suatu tempat. Fala yuqarinuhu zaman. Allah tidak menyertai zaman. Ya. La yahtawi alaihi waktun. Allah tidak berada dalam satu waktu. Wala zamanun, dan tidak berada pada suatu tempat. Wala yuqalu lahu aina wala haitsu. Tidak boleh dikatakan ada di mana Allah kalau begitu. Enggak boleh dikatakan seperti itu. Karena istilah di mana itu adalah makhluk. Itu ciptaan kita, bahasa kita, itu khusus untuk makhluk. Kalau untuk Allah tidak bisa dikatakan ada di mana. Dan pertanyaan seperti ini kata Imam Malik, ini pertanyaan bid'ah. Ya. Pertanyaan yang menyesatkan. Kalau orang berilmu mungkin dia bisa menjawab. Ya kalau orang awam ditanya, Allah ada di mana? Bingung dia. Dari dulu saya nggak tahu nih Allah ada di mana. Katanya ada di langit. Ini kata si Anu nggak ada katanya. Saya jadi bingung juga nih. Emang ada? Nah, dari ragu jadinya. Maka tidak boleh dipertanyakan Allah ada di mana. Karena pertanyaan di mana itu menunjukkan suatu tempat, sedangkan Allah tidak berada di suatu tempat. Maka pertanyaan di mana itu tertolak untuk Allah. Ya. Pertanyaan di mana itu tidak cocok ditanyakan, disandarkan kepada Allah. Wala haitsu, ataupun bagaimana, emang bagaimana si Allah itu enggak bisa. La yukayyaf,
Allah itu seperti apa sih, bagaimana sih? Gak bisa. Ya. Karena pertanyaan bagaimana seperti apa itu pertanyaan untuk makhluk, bukan disematkan kepada Allah. Yura la an muqabilihi wala ala muqabilihi. Ya. Allah tidak bisa dilihat bukan dari satu arah ataupun yang searah. Ya. Kana wala makan. Allah ada, tidak berada di suatu tempat. Kawwanal mumakan, Allah yang menciptakan tempat. Wadabbaraz zaman, Allah yang mengatur waktu. Wa huwal an ala ma alaihi kan, dan Allah sekarang berada pada tempat yang layak bagi Allah. Tempat yang layak bagi Allah. Tidak bisa dikatakan di suatu tempat, tidak bisa disebutkan. Allah yang maha tahu itu semua. Dan kita tidak perlu tahu hal yang seperti itu. Yang kita lakukan apa? Mengimani bahwa Allah itu ada. Allah ada di mana dan seperti apa atau bagaimana, tidak perlu kita pikirkan. Itu bukan urusan otak kita, nggak bisa nembus ke sana. Ya. Itu urusan hati. Ya, hati berarti urusan iman aja itu. Ya, iman aja udah. Nggak usah banyak pikir. Saya dari dulu bingung banget ini, dia nggak bisa. Kalau kita berpikir seperti itu berarti kita sudah tersesat. Jadi idraku ma la yudrak, ya, berusaha mengetahui sesuatu yang tidak bisa diketahui, ya, itu termasuk dol, ya, termasuk suatu kesesatan. Bahasa Bali mengatakan idraku ma la yudrak fahuwa idrakun. Mengetahui sesuatu yang tidak bisa diketahui, itulah pengetahuan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak akan sampai pengetahuan kita ke sana. Logika kita tidak akan sampai ke sana. Seperti sebagaimana kita beriman dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Bapak Ibu sekalian percaya Isra Mi'raj? Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7, kemudian menembus kepada Arasy, ya, menembus ke Sidratul Muntaha, batas segala sesuatu, tidak ada yang bisa mencapainya. Malaikat Jibril pun gak bisa masuk, Rasulullah masih bisa. Iman gak kita itu? Masuk gak logika akal kita? Kalau logika akal manusia tidak bisa. Kalau logika akal manusia gak bisa. Tapi itu semua adalah kehendak Allah dan wajib kita imani. Kalau hal yang semacam ini saja kita imani, ya apalagi keberadaan Allah. Yang diciptakan Allah saja kita harus imani, apalagi penciptanya. Nah, itu biasa. Dan itu semua perjalanan Isra Mi'raj kan diciptakan Allah. Percaya nggak kita cerita yang dari dulu sampai sekarang kita sering dengar, bahwa Nabi Musa mukulin tongkat aja nih, mukulin di batu, terpancar, ya, beberapa penjuru mata angin, mata air. Mukulin tongkat pinggir laut, terbelah lautan. Percaya nggak kita itu? Percaya, walaupun akal manusia kok bisa begitu. Gak ditembus, akal manusia itu gak tembus. Gak ada yang bisa menciptakan tongkat yang bisa dipukulin ke batu memancar mata air. Tidak ada yang sanggup menciptakan tongkat yang kita pukulin ke pinggir laut, laut itu jadi terbelah. Gak ada, dari dulu sampai sekarang. Hanya kekuasaan Allah yang bisa menyebabkan itu semua terjadi. Logika kita gak masuk ke situ. Wajib kita imani? Wajib kita imani. Karena semua itu adalah af'alullah, ya, sesuatu yang diciptakan oleh Allah, perbuatan Allah. Ya kalau perbuatannya kita yakini, Allahnya harus kita yakini keberadaannya. Adapun urusan bertempat atau tidak bertempat, itu bukan urusan kita. Makanya kita cukup dikatakan seorang muslim dan mukmin ketika kita mengatakan
ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Bersaksi cukup dengan kesaksian saja tanpa harus memikirkan. Enggak ada saya berpikir, enggak ada. Yang ada saya bersaksi. Cukup dengan bersaksi saja kita sudah beriman, ya. Kita sudah dikatakan muslim dan mukmin. Jadi tidak perlu dipikirkan. La tafakkaru fi dzatillah wa tafakkaru fi khalqillah. Jangan kalian berusaha untuk memikirkan zatnya Allah itu seperti apa, bagaimana, ada di mana, kapan adanya. Tapi tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah makhluk Allah, agar kita bisa sadar bahwa kita ini makhluk Allah, dari mana, mau ngapain, dan mau kemana. Itu aja kita pikirin. Saya ini dari mana, mau ngapain di sini di dunia, terus ntar mau kemana. Itu aja kita pikirin. Kira-kira kalau kita sadar dari mana, mau ngapain, dan mau kemana, pasti kita akan mempersiapkan segalanya. Ya, Bapak hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz At-Taqiyuddin As-Subki, Imam As-Subki. Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, innallaha khalaqal arsya idharan li qudrati. Kan dalam Al-Qur'an ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wastawa 'alal 'arsy. Seperti itu, ya. Bersemayam, kata di Al-Qur'an itu sebagian terjemah mengatakan bersemayam di arasy. Yang bagus beristiwa aja. Karena istiwa itu punya beberapa makna, nanti akan dibahas sebenarnya, ya. Ada beberapa pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, ini maksudnya perkataan Sayyidina Ali, Allah menciptakan arasy itu untuk menunjukkan kebesaran Allah. Walam yattakhidhu makanan li nafsi. Allah menciptakan arasy bukan menciptakan tempat untuk dirinya. Enggak. Karena sebelum ada arasy, Allah sudah ada. Mau di mana dan bagaimana, di tempatnya di mana, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya. Ini ada orang bilang, ada mengatakan Allah itu ada di arasy. Nanti itu ada pembahasannya, panjang pembahasannya, ya. Jadi itu hanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa amma raf'ul aidi, nah ini tadi ya sempat kita bahas sebagai singgung. Wa amma raf'ul aidi inda su'ali ila jihatis sama. Adapun mengangkat tangan ketika memohon ke langit. Gak ada orang doa angkat ke tangan ke atas, ya, ke langit. Ada juga ngangkat kepala ke langit berdoa. Itu maksudnya apa itu? Apakah Allah ada di atas? Tidak. Ternyata fahuwa li annaha qiblatud doa, karena langit itu kiblatnya doa. Ya. Kiblatnya doa ke atas, makanya arah tangan kita ke atas, bukan ke sono, bukan ke kanan ke kiri, enggak, atau ke bawah, enggak, ke atas minta doanya. Kenapa minta ke atas? Karena Nabi ngajarinnya kiblat doa itu ke atas. Rasulullah kalau berdoa kayak gini. Jadi kiblatnya doa, itu sebabnya kita mengarahkan tangan kita ke atas, bukan berarti Allah ada di atas. Ya, la li annahu subhanahu wa ta'ala sakinun fiha, bukan berarti Allah itu bersemayam di atas. Ya. Ittaqaddasallahu 'anil makan kama annahu aidan muta'alin 'anil Ka'bah. Karena Allah Maha suci dari tempat. Ya. Kama annahu, sebagaimana Allah juga maha suci, maha tinggi dari Ka'bah, yang mana orang-orang ketika sholat, ya, menghadap ke Ka'bah. Kenapa kita menghadap Ka'bah? Emang Allah ada di Ka'bah? Bukan.
Kenapa? Li'annaha qiblatus shalah, karena Ka'bah itu kiblatnya salat. Makanya kita ngadapnya ke Ka'bah. Lagi salat. Boleh nggak kita salat nggak ngadap Ka'bah? Ya nggak sah salatnya. Walaupun dalam penafsiran ulama, para ulama berbeda pendapat, ya, tapi mayoritas ulama mengatakan bagi orang yang sholat di dalam Masjidil Haram wajib menghadap Ka'bah. Bagi orang yang sholat ya di luar Masjidil Haram wajib menghadap ke Masjidil Haram. Bagi orang yang berada di luar kota Mekah, seperti kita Indonesia nih, wajib menghadap ke kota Mekah. Tidak mesti menghadap ke Ka'bahnya. Ka'bah itu paling luasnya berapa sentimeter? Berapa meter? Berapa meter paling luasnya? Lah ada masjid luasnya berapa meter? Dari kanan ke kiri luasnya 200 meter. Kalau kita wajib menghadap Ka'bah, yang paling pojok tuh nggak kena dia Ka'bah. Ya. Anggaplah Ka'bah seluas ini. Misalnya, ya kita analogikan saja. Yang sebelah sini nggak kena dia, harus melengkung dulu. Jadi setiap masjid harus melengkung. Nah sedangkan masjid Istiqlal dari pojok ke pojok berapa ratus meter, berapa meter tuh. Nah yang paling pojok nggak kena dia Ka'bah, nggak sah sholatnya. Nah ini menandakan bahwa cukup dengan mengarah di mana Masjidil Haram itu berada, di mana kota Mekah itu arahnya di mana, kita mengarahkan sholat kita bagi yang berada di luar kota Mekah. Ini dalam kajian fikih ya. Nah jadi kembali bahwa kenapa kita sholat mengarah ke Ka'bah? Karena Ka'bah itu adalah kiblat sholat kita, bukan berarti Allah ada di sana. Ya. Kenapa kita mencium batu? Yaitu karena sunnah Rasulullah. Rasulullah mencium batu itu Hajar Aswad, lah kita cium juga. Kata Sayyidina Ali, kalau bukan karena Rasulullah mencium engkau wahai batu, saya gak mau cium. Ya. Karena Rasulullah mencium, ya udah kita cium juga batu itu. Ya. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi wal Hafidz Ibnu Hajar, inna samaa qiblatud da'in kama annal Ka'bah qiblatun musallin. Sesungguhnya langit adalah kiblatnya orang-orang yang berdoa dan Ka'bah kiblat orang-orang yang salat. Wa qad sharraha bidzalika al-Imam Nasafi faqala raf'ul aidi, ya raf'ul aidi wal wujuhu inda du'a ila samai ta'abbudun mahdun. Mengangkat tangan dan wajah ke langit ketika berdoa, ta'abbudun mahdud, itu hanya semata-mata karena menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah, bukan bahwa Allah ada di atas. Gimana urusannya nih proyek kita? Ya, yang hanya yang di atas yang tahu. Mau kita hidup begitu. Mau di atas itu, ada yang di atas yang maksudnya apa? Itu biasanya kalau kita memposisikan sesuatu yang berkuasa itu posisinya di mana? Di atas atau di bawah? Yang berkuasa itu kita posisikan di atas. Ya, itu bagi manusia. Ya. Nah, untuk analogi manusia agar masuk bahwa Allah itu berkuasa untuk segalanya, maka kita tuju ke atas. Bukan berarti Allah di atas, enggak. Ya. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Ya. Ada orang begini, Bapak Muhammad Abdul selama 2 periode menduduki kursi kebesaran. Memang dia duduk di kursi? Enggak, itu maksud kursi kebesaran di sini maksudnya apa? Berkuasa. Ya. Ini bahasa-bahasa majas, itu menunjukkan bahwa dia berkuasa. Nah, kalau kita nunjuk ke atas itu menunjukkan bahwa Allah yang berkuasa. Bukan berarti Allah di atas ya. Menunjuk ke atas mah Allah di atas, kagak. Itu maksudnya kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Ya. Dan terakhir ya. Wa qad nafar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-makana anhu ta'ala faqad sabata fi sahih Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul
Allah menolak tempat bagi Allah. Ya, Rasulullah menolak tempat bagi Allah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah ketika berdoa, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain wa 'aghnina minal faqr. Ini Rasulullah mengajari sahabat kalau ingin cepat lunas utangnya, kemudian tidak fakir, ya, diberikan rezeki yang luas, baca doa Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi anna ad-dain. Ya Allah, iqdi. Nah tadi Allahumma antal awwal, ya Allah engkau yang maha awal, falaysa qablaka syai', tidak ada sebelum engkau, wa antal akhir, engkau maha akhir, falaysa ba'daka syai', tidak ada setelah engkau, wa antal zahir, dan engkau yang maha zahir, ya, falaysa fawqaka syai', tidak ada sesuatu pun yang menutupimu, wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkau yang maha batin, ya, falaysa dunaka syai', tidak ada yang samar darimu. Iqdi anna ad-dain, tunaikan hutang saya, wa aghnina minal faqr, dan kayakan saya dari sifat fakir, jauhkan saya dari sifat fakir, berhajat kepada orang makhluk selain Allah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah dalam doa ini, ya, Rasulullah mengatakan laisa qablaka syai', ini menunjukkan Allah itu qadim. Kemudian laisa ba'daka syai', Allah ini menunjukkan bahwa Allah itu baqin. Kemudian anta zahir, engkaulah yang zahir, tiada yang menutupi. Kalau tidak ditutupi sesuatu, berarti dia tidak berada dalam suatu tempat, ya. Kalau ditutupi berarti berada di suatu tempat, ya. Wa antal batin falaysa dunaka syai', Allah itu batin, ya. Laisa dunaka, Allah tidak samar, Allah tidak sama, itu maksudnya batin di sini. Nah, di dalam doa ini Rasulullah menetapkan bahwa Allah tidak berada dalam suatu tempat. Baik, sampai di sini. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, silahkan. Ya, ada satu hadis bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadimu. Ada lagi lebih dekat dari urat lehermu. Ada lagi hadis, ada lagi firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Ada lagi firman Allah, Allah berada di atas arasy, ya, bersemayam di arasy. Nah ini semua maksudnya apa ini? Allah ada di arasy, tapi di dalam ayat lain Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau saya ada di sini, si A ada di Jakarta, kemudian si B ada di Mekah. Bisa nggak kita katakan Allah di sini, ada di sana juga? Bisa nggak katakan seperti itu? Secara zahir ini tidak bisa dimaknai secara zahir, ya. Tapi maksudnya apa? Yang perlu kita pahami bahwa kalau dikatakan Allah itu lebih dekat dari urat nadimu, itu maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah itu, ya, bahwa segala urusan kita itu berada di tangan Allah. Ya, kalau orang diputus surah nadinya mati nggak? Berarti urusan hidup dan mati kita ini berada di genggaman Allah. Allah selalu bersama kita. Maksudnya apa? Allah mengawasi kita. Tidak bisa dikatakan Allah ngikut sama si Anu, si ngikut sini. Nah manusia kan banyak ribuan, berarti Allah di mana dong kalau begitu? Allah tidak bertempat. Itu hanya majas untuk menunjukkan sesuatu yang dimaksud, ya. Allah dekat dari urat nadi kita, maksudnya apa? Allah yang menggenggam segala atau yang menguasai hidup dan mati kita. Allah berada dimanapun kita berada, maksudnya apa? Allah mengawasi kita. Kalau orang merasa dirinya aman, aman nih, pintu sudah ditutup, rumah sudah ditutup,
aman, gak ada yang lihat. Allah bersamamu, maksudnya Allah ngawasin walaupun tidak ada yang melihat. Maksudnya Allah berada di arasy. Nah, ini pembahasannya nanti insya Allah akan kita bahas. Yang intinya adalah di sini penafsirannya ada dua. Ya, ada yang ulama salaf maknanya tafwid. Tafwid itu diserahkan kepada konteks firman Allah seperti apa adanya, namun tidak boleh dikatakan Allah ada di sana, bersemayam di sana, tidak. Tapi Allah bersemayam seperti kita, berada di kursi seperti kita, atau berada di tempat seperti kita, tidak bisa digambarkan seperti itu. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, itu diserahkan maknanya kepada Allah. Tidak perlu kita bayangkan seperti apa. Ini makna ulama-ulama salaf yang pertama. Ada ulama yang kedua mengatakan, ya, kelompok ulama kedua mengatakan ini maksudnya adalah kekuasaan Allah. Allah sebagaimana perkataan Sayyidina Ali bahwa Allah menciptakan arasy bukan menciptakan tempat untuk dirinya, tapi menunjukkan kebesaran Allah. Karena benda yang terbesar di alam semesta ini adalah arasy-Nya Allah. Jadi di luar alam semesta ini, langit ketujuh, setelah itu ya, ada lagi yang namanya arasy yang meliputi segalanya. Bumi kita ini hanya sebiji pasir yang ada di padang pasir yang luas. Di luar dari padang pasir itu kita analogikan, anggaplah seperti arasy yang meliputi padang pasir. Jadi makhluk yang terbesar yang diciptakan Allah itu adalah arasy. Nah, kalau yang terbesar aja bisa diciptakan oleh Allah, berarti itu pertanda apa? Pertanda Allah Maha Kuasa. Cuma itu aja. Ya. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Yang mau ditanyakan. Nah, jadi itu ya, ini mudah-mudahan yang menambah keyakinan kita tentang keesaan Allah, kemahakuasaan Allah, dan sucinya Allah Subhanahu wa taala dari prediksi-prediksi, anggapan-anggapan atau hal-hal yang terbenak dalam pikiran kita tentang Allah dalam penggambaran atau penyerupaan atau sesuatu pun yang kita nisbatkan kepada Allah yang tidak layak bagi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sama-sama dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya ya semakin dipertebal keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala.